Keesokan harinya, Pak Sekater terpaku di kamar Sri dengan selembar kertas ABC blok di dalam tangannya yang gemetar. Munoto mempermaklumkan bahwa Sri dia yang menculik dan ia menegaskan bahwa Sri harus jadi istrinya. Sri tak usah dikhawatirkannya karena dengan selamat akan dibawanya ke Cepu. Pak Sekater jatuh ke ranjang Sri seperti sehelai lap basah. Fait accompli yang dihadapkan kepadanya sangat tak tersangka-sangka dan sangat keras pukulannya. Setelah berunding selama 1 jam dengan kedua saudaranya, Pak Mantri Lumbung dan Pak Kolektur, ia pergi ke stasiun Sepur dan pergi ke Pati. Di sana, Pak Sekater dengan merendahkan diri mempersembahkan kesalahannya kepada calon besanya. Mereka berunding selama setengah jam dan mencapai suatu persetujuan. Setelah itu Pak Sekater segera pulang ke Rembang naik bis dan memerintahkan supaya persiapan-persiapan untuk peralatan dilanjutkan. Sesudah minum kopi tubruk dan beberapa lemper, ia berangkat naik bis ke Cepu lewat Blora untuk berunding dengan Pak Wedana mengenai penculikan putrinya oleh putra Pak Wedana, serta akibat-akibat yang timbul karena perbuatan ilegal itu. Malamnya, Pak Sekater sudah kembali pula di kotanya dengan mulut yang tak henti-hentinya meratapi ginjalnya yang pegal. Pada malam itu, perayaan sudah dimulai sebagai malam Midodareni. Dan desas-desus sudah pecah bahwa ada apa-apa telah terjadi. Pak Sekater dengan diplomatis menjawab dan mengelakkan pertanyaan heran yang berkali-kali diajukan kepadanya dengan senyum manis masam. Paginya, hampir semua priayi Rembang datang ke Jalan Sidowayah untuk menghadiri pesta Pak Sekater. Saat pertemuan pengantin sudah dekat, upacara dimulai dengan ijab dari Pak Sekater sebagai wali nasab pengantin perempuan dan kabul dari Suripto sebagai pengantin laki-laki. Hal itu disaksikan oleh beberapa kaum dan oleh para tamu dan handai tolan yang mengelilingi peran pokok. Kemudian, semua mata diarahkan kepada pintu belakang ruangan itu, dari mana pengantin perempuan akan keluar untuk dipertemukan dengan suaminya. Tabir merah jambu disingkapkan, dan semua mata tak ada yang berkedip ketika pengantin perempuan tampak di ambang pintu. Dengung suara hadirin mengeras ketika tokoh wanita kecil itu berjalan ke muka diiringi oleh selusin wanita lain yang tersenyum simpul penuh arti. Dengung suara itu melunak sebentar ketika kedua pengantin itu bersambit-sambitan dengan daun sirih. Tapi setelah itu, dengung pun mengeras lagi, dan sekian banyaknya mata, terutama tertuju kepada pengantin perempuan yang kini duduk bersanding dengan suaminya di singgasana mempelai. Di dalam sekian pasang mata yang menawan tokoh ramping pengantin perempuan dengan pandang menelan, dapat dibaca keheranan yang amat sangat. Meskipun tak lama kemudian, pandangan itu memancarkan pengertian. Keheranan itu bukan karena wanita kecil di tempat duduk yang indah itu hidungnya merah dan matanya balut serta basah. Itu pemandangan yang biasa. Tetapi keheranan itu ialah karena yang jadi pengantin perempuan adalah Ning, gadis 14 tahun, adik Sri, yang kemarin dulu masih kelihatan masuk sekolah dengan gembira. 4 Juli 1954. Tayuban. Rumah kuno itu sunyi. Ruang tengah senantiasa ada dalam suasana remang-remang, karena jendela-jendela di pinggir pada diambil oleh kamar-kamar di kanan kirinya. Meja marmer dengan kaki rampingnya berdiri seperti kijang kena pesona dewa-dewa. Terletak tepat di bawah mahkota lampu minyak yang sudah tak ada lampunya lagi. Cahaya sedikit yang ada dalam ruangan itu datangnya dari sumber di penjuru lain. Sebuah balon lampu yang dipasang di atas lubang pintu
lebih atas lagi daripada lukisan huruf Arab yang berbunyi Allah, dan seuntai kulit ketupat yang sudah kering. Cahaya suram 25 watt yang dengan susah payah memerangi kelam yang mengental di ruangan antik itu. Tambah muram pula oleh debu dan sarang laba-laba yang kecuali di situ juga merajalela di segenap sudut. Di kedua pojok belakang berdiri dua almari yang tak serupa. Yang satu pintunya berkaca, tapi ditutupi oleh selai kain biru yang usang, sehingga tamu-tamu boleh menerka-nerka isi lemari itu. Barang-barang porselen yang mahal, kuih-kuih yang lezat, ataukah kosong sama sekali. Almari yang satu hitam besar, lagi pula bergembok gede seperti gembok gudang pelabuhan. Kursi goyah rapuh di sudut depan. Hidup rukun dengan tetangganya. Sebuah klub Fetwheel hitam besar yang bersalut perla yang di tengahnya sudah habis, sehingga kelihatan goni yang menonjol-nonjol oleh desakan pegal